ini adalah kunci untuk Cortez S manual transmission ya. Dia masih bentuknya immobilizer kayak gini. Ini ada tombolnya. Kalau untuk secara keseluruhan kita masih punya tombol untuk kunci, buka bagasi, atau buka kunci, atau tombol untuk kunci. Ini masih immobilizer, kita tinggal klik kayak gini. Ini nanti bisa buka. Nah, dan ini untuk unitnya ya, ini unit Cortez-nya, ini kuncinya, ini yang untuk manual transmission. Secara body mungkin sama ya, tapi yang ngebedainnya di transmisinya aja atau bagian interiornya. Tapi secara eksterior dia dari lebar, panjang, tinggi, dan semuanya dimensinya itu sama persis. Dia udah punya spion yang namanya retract ya, itu udah ada. Nah, untuk kuncinya sendiri dia nggak ada tombolnya karena dia kan masih immobilizer kayak gini, jadi otomatis bentuknya kayak gini. Nah, karena ini bisa kita buka, tadi kan udah dibuka ya kuncinya, jadi otomatis kita langsung buka aja. Kita lihat bagian interiornya seperti apa. Nah, kalau misalnya dari bagian sini kita sih semuanya, walaupun dia manual transmission, tapi dia udah power window ya, semua udah dengan electrical. Nah, terus untuk bagian ini, nah di sini kita bisa lihat, kita terangin dulu sebentar cahayanya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau ini adalah manual transmission. Ada 3 pedal. Di sini juga dia dengan keyless tadi, yang aku bilang bukan keyless ya, immobilizer startnya. Nah, kayak gini untuk nyalainnya. Terus kalau untuk bagian dalamnya, ini dia tuas ya, masih tuas, belum ada elektrik. Nah, kalau untuk kursinya ini semua kita udah dengan kulit ya, bawaannya semi kulit sih sebenarnya, tapi ya lumayan lah. Nah, ini untuk bagian dalamnya. Nah, untuk kekedapannya dia termasuk cukup kedap ya. Di sini kalau misalnya kita mau lihat seperti apa sih head unitnya. Nah, bentuk head unit dari Cortez S tipe manual itu seperti ini. Dia, ini kan kita mau nyalain dulu, nggak apa-apa, ini on. Kita posisinya dari lock jadi on ya. Ini AC on, ini on dulu semuanya. Nah, ini kondisinya keadaannya hidup, tapi ini kita AC nya aja deh. Nah, ini ya, dia masih bentuknya seperti ini. Nah, ini kita coba lihat ya. Untuk dari setir dia nggak ada ya tombol apapun, bener-bener polos banget. Nah, ini untuk tuas transmisinya R 1 2 3 4 5 6 percepatan. Kalau untuk tuasnya sendiri dia masih bisa dibilang tuasnya masih parking biasa ya, masih tuas. Ini untuk USB. Nah, dia untuk USB ada dua untuk koneksi USB-nya. Terus untuk ini AC kita bisa pilih ya untuk bagian kakinya aja atau apa, ini bisa kita hidupin. Nah, ini push, tinggal dipencet aja kalau untuk mau bagian AC-nya. Nah, ini kita mau berapa. Nah, untuk analog, jam analog ini jam analog sama hazard jadi satu. Nah, kita bisa lihat nih mau pilih yang mana siarannya, tinggal ganti. Nah, kita kan pengen lihat nih kayak gimana ya suaranya, kualitas suara dari audionya. Boleh ya, kita coba lihat dulu bentar. Oke, ini untuk yang audionya, kualitas suaranya ya, walaupun dia masih dua dim sih kayaknya ini ya, seperti ini suaranya, tapi diam ya. Karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat tatapnya. Ini ada
kaca. Ini aku berdiri menanti waktu yang tepat hingga akhirnya aku mampu katakan padamu, katakan pada dirinya. Kita lihat ya, kita dengerin sampai volume maksimalnya. Lagu ini ku tuliskan untuknya, namanya selalu ku sebut dalam Ini untuk bagian belakang, ini kursinya yang 8 seat. dia tahu cinta yang ku mau, katakan pada dirinya. Lagu ini ku tulis. Nah, ini untuk kualitas audionya bagus ya. Jadi dia bersih banget. Ini cuman pakai radio, tapi kita bisa pakai USB ataupun mau koneksinya lebih ke bukan ini ya USB sih, karena di sini kan adanya untuk USB. Kalau untuk Bluetooth mungkin belum ya, untuk koneksi lagu atau apapun yang mau kita dengerin, otomatis lagunya jauh lebih jernih. Ini aja untuk yang audio radio, tapi yang benar-benar suaranya benar-benar jernih banget. Oke lah ya. Nah, ini bisa dengar. Nah, sekarang kita pindah ke bangku belakang. Seperti apa sih si bangku belakang? Nah, untuk kecepatannya sendiri, nah kayak gini ya dia tampilannya. Oke, tapi saya nggak berani. Ini untuk yang bagian dari depan ya. Nah, ini kita sambil dengerin, ada suara soundnya ya, sedikit lah. Jadi kita kecilin ya. Ini bagus suaranya sih, jadi ngebass-bassnya ada, semuanya ada. Nah, sekali lagi ya, nih, jernih banget, bassnya ada, ini bagus. Oke. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, Ya, jadikan engkau istriku. Kau jawaban Tuhan dalam setiap doa. ke bawah. Kau jawaban Tuhan yang menjadinya. Ini dia udah audionya udah cukup ya, bagus banget suaranya. Kita kecilin dulu, pokoknya yang jelas di sini walaupun ini tapi cukup ya. Untuk dimensi dia sama. Kayak kita ke bagian belakang, kita lihat seperti apa interior bagian belakangnya. Ini yang jelas tadi udah bagian depan nih ya, yang tadi Charlie udah jelasin. Ini ada tuasnya, ini ada audionya seperti ini. Ini adalah yang transmisi manual ya, manual transmisi untuk kualitas S. Tapi tadi udah lihat ya, untuk tombol-tombolnya kita udah touch semua, electrical, jadi nggak usah khawatir, tetap masih mengusung kemewahannya. Selain nyaman, mewah, dan dimensi bodi sama besarnya sama Cortez tipe yang lainnya, ataupun dibandingin dengan yang lain, ini tuh termasuk yang nyaman juga dan enak banget untuk dipakai berkendara sama keluarga ya. Ini untuk bagian, nah ini tuh dia ternyata untuk MID-nya walaupun belum digital, tapi untuk bagian yang buka pintu ini, kalau misalnya kita buka pintu tetap sih diliatin ya, apa sih namanya, secara digital juga. Kalau misalnya ini bagian pintu kebuka, nah ini kita buka, lihat bagian eksteriornya, bangku kedua. Nah ini untuk yang bangku kedua, ini sama sih lebarnya sama luasnya. Terus seperti biasa juga kita kan ada double blowernya ya, ibaratnya double blower console box. Ini ada console boxnya yang bisa dipakai untuk nyimpan semua kebutuhan kita. Yang tadi kami bilang, ini yang audionya, ini setir polosan ya, nggak ada touch apapun. Nah ini console boxnya tetap masih sama sih, pakai bagian ininya juga masih dilapisin kulit ya, semi kulit ya. Nah di sini ada tombol untuk USB, untuk tempat penyimpanan juga.
Terus AC-nya sendiri bisa kita nyalain dari sini untuk ngatur AC. Nah, ini untuk pengaturan AC-nya. Nah, terus sudah dari situ kita juga bisa nyimpan beban untuk nyimpan barang. Berat beban yang ditanggungnya 4 kilo ya. Ini bisa untuk simpan sesuatu di sini. Nah, kayak gitu. Nah, untuk joknya ini masih sama ya, kita pasti pakai yang semi kulit. Ini juga udah ada isofix walaupun dia manual transmission. Oke. Nah, ini untuk bagian ke belakang. Ini yang bagian belakang juga sama. Nah, ini untuk yang bagian belakang nih, harus coba untuk buka bagasi juga ya dan duduk di bagian belakang. Nah, ini untuk luas legroom. Mungkin orang dewasa bakal nanya nih, legroomnya gimana sih? Legroomnya masih luas banget ya bun, atau bapak, atau siapa guys, semua babes semuanya. Ini masih ada 1 jengkalan lah kurang lebih ya. Kalau misalnya kita ini masih bisa posisinya mundur di tuasnya, ini posisi kita masih maju. Kalau kita mau mundurin lagi atau majuin lagi ini masih bisa. Nah, ini mundur ya, jadi jaraknya lebih jauh lagi. Tadi kan mepet banget, sekarang sejengkal lebih tuh. Jauh ya posisinya ya, bisa dilihat ya, jauh banget. Ini masih bisa mundur. Nah, kelihatan ya space-nya lumayan kan, masih lega gitu. Masih untuk orang yang tinggi, otomatis kakinya nggak akan kesulitan lah dia untuk ibaratnya dapetin ruang yang sempit, atau dia akan duduknya sempit banget, nope ya. Oke, kita majuin lagi ke depan biar seimbang. Oke, udah ya, sip. Nah, sekarang kita coba untuk ke kabin bagian belakang. Oh ya, satu lagi, katanya sih bagian rest kepala itu biasanya suka kurang tinggi. Kita ukur ya. Kita ukur ya. Nah, kayaknya untuk ukuran aku kan ini tinggi 160-an lah ya. Masih ada 1 jengkal lah, lumayan kelihatan. Oke. Berarti dia termasuk yang tinggi ya. Apalagi untuk orang yang tinggi mungkin dia nggak mepet banget sih, tapi lumayan lah, masih ada jedanya. Kita coba lihat ke bagian belakang. Ini juga banyak tempat penyimpanan untuk menyimpan air minum atau misalnya apapun yang pengen disimpan ya. Nah, ini untuk bagian ke belakang, ini ada tuas. Ini bagian ke belakangnya itu dia ada tuas kayak gini. Kita buka, nah tap, dia langsung otomatis ya, jadi nggak mesti harus kita buka manual paksa kayak gitu. Nah, ini kita naik ke bagian belakang yang katanya orang sih sempit untuk beberapa bagian, tapi kita coba ya. Kalau setahu aku sih untuk power test enggak ya. Nah, ini posisinya dia di belakang juga masih ada tempat untuk penyimpanan ya, juga cup holder, termasuk yang lumayan juga sih. Nah, sebelah sini untuk yang sebelah kirinya dia ada USB untuk ngecas ya, jadi kita nggak usah repot-repot tuh cup holder untuk nyimpan penyimpanan casan atau apapun. Safety beltnya juga ada. Terus ini masih bisa naik ke depan sedikit. Nah, posisinya kalau kita mau agak nggak mau nyandar ya, nah dia masih bisa posisinya naik ya, bisa ditegakin, bisa juga dengan posisi sandaran, ini masih bisa. Terus mau lihat bagian belakang, katanya sih suka nggak nyaman ya kalau duduk di bagian belakang, tapi ini dia untuk ukuran orang dewasa masih ada lah ya, walaupun nggak terlalu banyak tuh, tapi masih ada space tuh, masih cukupan lah. Untuk orang yang tinggi dia masih punya space dan nggak terlalu begitu menderita banget lah ya kalau duduk bagian belakang. Nah, kalau untuk bagian kepalanya gimana? Kalau untuk bagian kepalanya sama, dia soalnya dibuatnya tinggi tegak ke belakang ya, jadi otomatis untuk orang yang tinggi juga masih bisa dapetin
tempat yang agak nyaman lah untuk posisi belakang, walaupun mungkin agak mepet sedikit. Oke, sekarang kita coba untuk ke bagian paling belakang bagasi, yang mana kalau misalnya kondisinya penuh kayak gimana sih belakang ya, posisi bagasi belakang kalau kita duduk dari belakang. Ini bagian bodi belakangnya. Nah, sekarang kita lihat ya untuk bagian belakang ini kan dia nggak ada kamera mundur atau kamera parkir ya, ada no, cuman dia juga nggak punya sensor parkir juga. Nah, nih kita buka, nggak bisa ya, sebentar. Kita punya fog lamp bawah bagian belakang, punya ISS-nya juga. Kalau misalnya berhenti nih, dia juga kalau misalnya kita berkendara atau ada kendaraan yang lebih besar, lebih tinggi daripada kita, dia otomatis juga kalau ngerem pasti bakal nyala. Nah, ini yang bagian belakang ya. Nah, sekarang kita buka bagian belakangnya. Untuk bagasinya ini kita udah ada hidroliknya sih. Nah, ini untuk kabinnya belakang termasuk yang luas. Oke, ini luas banget ya. Kalian bisa lihat untuk bawa 2 koper besar. Ini juga ini kasih lampu untuk penerangan kalau malam hari. Ini untuk ban, dan ini untuk kunci-kunci. Nah, ini untuk kunci-kunci ya, untuk simpan toolkit kalau misalnya kebutuhan mendesak. Ini untuk kita ikat kalau misalnya butuh ikat supaya koper atau barang bawaan kita nggak lari ke sana sini. Oke, beb. Nah, ini termasuk luas ya, masih bisa mundur ke belakang. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai juga bisa kita lipat kayak gini. Ini masih bisa kita lipat nih. Nah, kan tuh lebih lega lagi. Jadi bisalah kita bawa barang bawaan kalau misalnya kapasitasnya lebih banyak. Oke. Nah, tuh bisa dilihat ya, sebegini luasnya dari depan sampai belakang. Oke. Nah, kita tutup. Sekian reviewnya untuk Cortez Wuling Cortez S manual transmission ya. Bye, sampai jumpa lagi untuk sesi berikutnya.